Halo semuanya, kali ini kita akan coba bedah bareng laporan terbaru soal harga grosir di Indonesia. Nah, kenapa ini penting? Karena angka-angka ini tuh kayak bocoran awal, petunjuk kemana ekonomi kita bergerak, dan yang paling penting, kemana harga barang-barang di warung dan supermarket akan bergerak. Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya para ekonomi itu bisa nebak-nebak harga di masa depan? Nah, ternyata salah satu petunjuk terbesarnya itu ada di data yang bakal kita kulik habis hari ini. Oke, jadi gini. Ada yang namanya Indeks Harga Perdagangan Besar atau IHPB. Gampangnya, ini tuh indeks yang ngelacak harga barang dalam partai besar. Jadi bukan harga yang kita bayar di kasir ya, tapi harga yang dibayar sama toko-toko atau pabrik-pabrik. Anggap aja ini semacam sinyal peringatan dini. Kalau harga di level ini udah naik, kemungkinan besar harga di toko langganan kita bakal ikut naik juga. Oke, cukup teorinya, kita langsung aja lihat angka utamanya. Kita bakal fokus ke data bulan Desember 2025 dan kita bandingkan dengan kondisi setahun sebelumnya. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Seberapa besar sih perubahan harganya dibanding tahun lalu? Apakah naiknya drastis atau ya cuma naik tipis-tipis aja? Yuk kita lihat angkanya. Jawabannya adalah 2,83%. Jadi secara umum, harga di tingkat grosir itu naik 2,83% kalau kita bandingkan sama Desember tahun lalu. Ini angka rata-rata ya, untuk semua sektor digabung jadi satu. Tapi tunggu dulu, angka 2,83% itu cuma gambaran besarnya aja. Kalau kita gali lebih dalam, kita bakal nemuin ada beberapa sektor yang ceritanya beda banget, kenaikannya jauh lebih tajam. Nah, lihat deh ini. Kenaikan rata-rata nasional kan cuma di bawah 3%. Tapi coba lihat sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, harganya meroket sampai 7,66%. Ini gila sih, hampir 3 kali lipat dari rata-rata nasional. Jelas ini kenaikan paling tinggi di antara semua sektor. Jadi apa dong biang kerok di balik lonjakan harga di sektor pertanian ini? Komoditas apa aja sih yang harganya bikin angka tadi jadi setinggi itu? Mari kita intip. Ternyata, ini dia beberapa pemain utamanya. Harga komoditas kayak beras, cabai merah, jagung, sampai bawang merah, semuanya kompak naik. Dan ini kan bahan-bahan yang hampir tiap hari ada di dapur kita kan? Oke, sekarang kita geser sedikit. Dari urusan pangan, kita pindah ke urusan papan. Ternyata, sektor konstruksi juga ikut kena getahnya lor. Artinya, biaya buat bangun atau renovasi rumah juga jadi lebih mahal. Yap, harga bahan bangunan dan konstruksi itu naik sebesar 2,06%. Angkanya memang nggak segila pertanian tadi ya, tapi ini tetap kenaikan yang cukup terasa. Pemicunya apa? Ya, harga bahan-bahan dasar kayak kerikil, batu split, kusen aluminium, dan pasir. Ini kan ibaratnya fondasi dari semua proyek bangunan, dan sekarang semuanya jadi lebih mahal. Oke, kita udah lihat semua angkanya. Sekarang pertanyaan paling penting, terus kenapa? Apa ngaruhnya semua ini buat kita? Gimana caranya kenaikan harga grosir ini bisa nyampe dan berasa di dompet kita masing-masing? Nah, ini dia yang namanya efek domino. Gini cara kerjanya. Waktu harga grosir jagung naik, ongkos pakan ternak jadi naik. Ujung-ujungnya, harga telur sama ayam di pasar bisa jadi lebih mahal. Harga cabai naik, ya siap-siap aja bumbu dapur jadi lebih mahal. Terus, harga pasir dan kerikil naik, itu artinya biaya buat renovasi rumah atau bahkan beli rumah baru juga berpotensi ikut trek-kerek naik. Jadi, kesimpulannya begini. Angka-angka yang kita bahas barusan itu adalah biaya yang harus ditanggung sama para pebisnis hari ini. Pertanyaan besarnya adalah, kapan dan seberapa besar kenaikan biaya ini bakal jadi tagihan buat kita sebagai konsumen di hari esok? Nah, itu dia yang perlu kita waspadai sama-sama.